Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai sumber bunyi. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya nih, kenapa ya kita bisa mendengar suara teman kita yang sedang berteriak atau tertawa di tengah lapangan? Dan kenapa ya kita bisa mendengar suara burung padahal jarak burung itu jauh dengan kita? Kemudian, kenapa ya kita bisa mendengar suara motor atau mobil yang lewat padahal kita ada di dalam kamar? Nah, anak-anak, untuk mencari jawabannya, ayo kita pelajari tentang sumber bunyi dan sifat-sifat bunyi. Anak-anak, tahukah kalian ketika kita berbicara, tertawa, atau bahkan berteriak, pita suara kita akan bergetar. Getarannya akan menggetarkan udara di sekeliling kita. Kemudian getaran tersebut akan sampai ke telinga kita, sehingga kita bisa mendengarnya. Nah, anak-anak, pita suara merupakan salah satu contoh sumber bunyi. Apa sih itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Contohnya, tentu bukan hanya pita suara manusia ya anak-anak, ada juga garpu tala, ataupun alat musik, atau bisa mesin motor dan mobil. Jadi sekarang anak-anak sudah bisa menjawab dong kenapa kita bisa mendengar suara burung yang jauh dari kita. Atau kenapa kita bisa mendengar suara motor dan mobil meski kita ada di dalam kamar. Jadi bunyi itu dapat terdengar di telinga kita apabila ada sumber bunyi. Nah, sumber bunyinya ini harus melalui media perantara sehingga getaran bunyi bisa masuk ke telinga kita. Loh, Bu Salma, apa sih media perantara itu? Oke, coba kita perhatikan ya video berikut ini. Hayo anak-anak. Dari peristiwa tersebut, tentu anak-anak tahu bukan apa yang menjadi sumber bunyinya? Iya, itu adalah gitar. Nah, lalu apa ya yang menjadi media perantaranya? Betul sekali, itu adalah udara. Karena ketika senar gitar dipetik, getarannya akan merambat melalui udara sehingga bisa ditangkap oleh telinga kita. Bunyi dapat didengar karena memiliki sifat merambat. Dari contoh yang tadi, kita bisa membuktikan bahwa bunyi bisa merambat melalui udara. Selain udara, bunyi juga dapat merambat melalui dua jenis media lainnya. Apa saja ya? Jenis media perantara kedua adalah benda cair. Sekarang anak-anak perhatikan ya gambar berikut. Ketika kita mengetuk-ngetukkan batu pada ember yang diisi penuh dengan air, maka kita bisa mendengar suara batu yang diketuk-ketukkan melalui corong. Anak-anak, ada juga loh contoh lainnya yang membuktikan kalau bunyi merambat melalui benda cair. Contoh lainnya, paus dan lumba-lumba yang dapat berkomunikasi dengan sesamanya karena bunyi dapat merambat di dalam air. Jenis media perantara yang ketiga adalah benda padat. Untuk membuktikan bunyi dapat merambat melalui benda padat, anak-anak bisa melakukan percobaan sederhana bersama orang tua, kakak, ataupun adik. Ayo buktikan, lakukan percobaan yang ada di modul ya. Selain merambat, bunyi juga bisa memantul loh anak-anak. Pemantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras, seperti batu, kaca, dinding, dan besi. Nah, untuk pemantulan bunyi ini ada dua macam, yaitu yang pertama, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asal. Contohnya ketika kita berteriak di dalam gua atau di pinggir tebing.
Yang kedua ada gaung. Gaung merupakan bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dan tiba bersama bunyi asal. Akibatnya, bunyi asal tidak terdengar terlalu jelas. Contohnya ketika kita berbicara di ruang kosong. Tidak hanya di dalam ruangan kosong anak-anak, gaung juga bisa terjadi di dalam ruang rapat atau bahkan di dalam ruang bioskop. Maka, untuk menghindari terjadinya gaung, biasanya dinding bioskop akan diberi peredam bunyi. Karena selain pemantulan, bunyi juga bisa mengalami peredaman atau penyerapan. Bunyi dapat diserap oleh bahan-bahan yang lunak atau berongga, seperti karpet, kertas, busa, kain, atau karet. Benda-benda tersebut disebut peredam bunyi dan biasanya digunakan untuk mencegah terjadinya gaung. Benda-benda peredam bunyi biasanya digunakan pada ruang bioskop atau studio rekaman. Gunanya agar suara di dalam ruangan terdengar lebih jelas dan jernih, tidak terganggu oleh suara-suara dari luar atau adanya pantulan-pantulan bunyi. Nah, anak-anak, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan hari ini, kita bisa mengetahui bahwa benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Adapun beberapa contoh sumber bunyi yaitu pita suara manusia, garpu tala, alat musik, dan juga mesin bermotor. Kita juga sekarang mengetahui kalau bunyi dapat didengar karena memiliki sifat merambat. Bunyi dapat merambat melalui benda gas atau udara, benda padat, dan benda cair. Kemudian kita juga bisa tahu kalau adanya pemantulan bunyi. Dan ada dua macam bunyi pantul, yaitu gema dan gaung. Dan terakhir, kita juga bisa mengetahui kalau selain mengalami pemantulan, bunyi juga bisa mengalami penyerapan atau peredaman. Dan peredaman atau penyerapan bunyi dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk di kehidupan sehari-hari. Sekian untuk materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Sampai jumpa di minggu depan ya anak-anak. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.